Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengakuan wanita ini mendadak mencuri atensi warganet. Ia memeluk agama non-muslim dari kecil dan sekolah di yayasan Islam. Usai lulus sekolah, dia mantap menjadi mualaf. Kisah wanita yang mengaku mendapatkan hidayah tersebut, dibagikan oleh akun TikTok. Ia menunjukkan foto saat masih duduk di bangku sekolah dan momen saat proses menjadi mualaf di masjid. Dear teman-teman sekolah, lihat aku sekarang VIP dari kecil sekolah di yayasan Islam, satu sekolah dan satu angkatan aku Kristen sendiri. Pas lulus sekolah jadi Allah selawat kekasihku dan kenalin nama aku Anissa, tulis akun TikTok @step. TikTok viral verifikator. Viral kisah wanita non-muslim sekolah di yayasan Islam. Lulus jadi mualaf. Gresnia Arella Febriani Wolipop, Jumat, tanggal 18 Maret tahun 2022 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Foto masa kecil Stefani, TikTok. Malam pengakuan wanita ini mendadak mencuri atensi warganet. Ia memeluk agama non-muslim dari kecil dan sekolah di yayasan Islam. Usai lulus sekolah, dia mantap menjadi mualaf. Kisah wanita yang mengaku mendapatkan hidayah tersebut dibagikan oleh akun TikTok @step. Ia menunjukkan foto saat masih duduk di bangku sekolah dan momen saat proses menjadi mualaf di masjid. Dear teman-teman sekolah, lihat aku sekarang VIP. Dari kecil sekolah di yayasan Islam, satu sekolah dan satu angkatan aku Kristen sendiri. Pas lulus sekolah jadi, Allah selawat kekasihku dan kenalin nama aku Anissa, tulis akun TikTok @step. Akun TikTok @step mengaku kini berganti nama menjadi Anissa. Dalam video selanjutnya dia menunjukkan momen saat berada di Masjid Agung Jami Malang pada tanggal 10 November tahun 2021 untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi mualaf. Video yang berdurasi 28 detik itu, sudah ditonton lebih dari 3,7 juta views. Warganet pun ikut terharu dan mendoakannya agar istiqomah. Semoga istiqomah, gue doain sampai akhir hayat, amin ya Allah, doa akun @kipoy. Pas ada foto masjidnya langsung merinding, ucap pengguna TikTok @neok. Masya Allah tabarakallah, semoga istiqomah uhti, saut akun @singa Allah. Masya Allah terharu, semoga istiqomah ya sis cantik, timpal akun @mamatama. TikTok viral verifikator. Viral kisah wanita non-muslim sekolah di yayasan Islam lulus jadi mualaf. Gresnia Arella Febriani, Wolipop, Jumat, tanggal 18 Maret tahun 2022 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Foto masa kecil Stefani, TikTok @step. Malang, pengakuan wanita ini mendadak mencuri atensi warganet. Ia memeluk agama non-muslim dari kecil dan sekolah di yayasan Islam. Usai lulus sekolah, dia mantap menjadi mualaf. Kisah wanita yang mengaku mendapatkan hidayah tersebut dibagikan oleh akun TikTok @step. Ia menunjukkan foto saat masih duduk di bangku sekolah dan momen saat proses menjadi mualaf di masjid. Dear teman-teman sekolah, lihat aku sekarang VIP. Dari kecil sekolah di yayasan Islam, satu sekolah dan satu angkatan aku Kristen sendiri. Pas lulus sekolah jadi, Allah selawat kekasihku dan kenalin nama aku Anissa, tulis akun TikTok @step. Akun TikTok @step mengaku kini berganti nama menjadi Anissa. Dalam video selanjutnya dia menunjukkan momen saat berada di Masjid Agung Jami Malang pada tanggal 10 November tahun 2021 untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi mualaf. Video yang berdurasi 28 detik itu, sudah ditonton lebih dari 3,7 juta views. Warganet pun ikut terharu dan mendoakannya agar istiqomah. Semoga istiqomah, gue doain sampai akhir hayat, amin ya Allah, doa akun @kipoy. Pas ada foto masjidnya langsung merinding, ucap pengguna TikTok @neok. Masya Allah, tabarakallah, semoga istiqomah uhti, saut akun @singa Allah. Masya Allah terharu, semoga istiqomah ya sis cantik, timpal akun @mamatama. Dear teman-teman sekolah, lihat aku sekarang VIP, suara asli, suka kamu. Viral kisah majikan jatuh cinta dengan karyawan saat belajar tentang Islam. Konfirmasi Wolipop. Wolipop sudah menghubungi Anissa Stefani Maureen Erlangga, sebagai pemilik akun TikTok @step. Ia mengaku menempuh pendidikan di sekolah Islam pada saat SMP. Aku dari TK sampai SMK, mama aku sebagai orang tua tunggal dan kepala keluarga. Jadi,
Hampir tidak pernah ada waktu untuk melihat perkembangan aku. Awalnya memang cari sekolah yang terdekat dari rumah. Kebetulan yang ada Yayasan Islam di SMP Jakarta Barat dan pindah ke Bekasi pas SMK Yayasan Islam juga yang dekat dengan rumah. Ungkap Stefani kepada Wallipop lewat pesan singkat. Stefani saat itu masih memeluk agama Kristen, mengakui ilmu agamanya masih kurang selain di gereja. Setiap ada masalah aku selesaikan sama tokoh kepercayaan aku. Di mana beliau juga ustaz yang baik yang bisa support aku. Ini salah satu contoh toleransi dari orang sekitar sekolah, ucap Stefani. Viral kisah wanita non-muslim sekolah di Yayasan Islam. Lulus jadi mualaf selengkapnya. Stefani mengatakan lingkungan sekelilingnya mayoritas muslim. Dan setelah mempelajari ilmu agama Islam di sekolah, wanita yang kini tinggal di Malang, Jawa Timur itu mantap untuk memeluk Islam. Dia juga memutuskan menjadi mualaf setelah melewati berbagai ujian dalam hidupnya. Pada tanggal 10 November tahun 2021 yang menurut aku tanggal dan bulan yang bagus. Tanggal 10 November, sebagai hari pahlawan dan bulan November tahun kemarin itu banyak ujian hebat yang aku laluin, tutur Stefani. Tanggal 1 November aku ulang tahun. Aku buat acara di panti asuhan dan panti jompo di Malang. Tanggal 2 November calon suami aku meninggal. Tanggal 8 November aku belajar tentang mualaf secara tauhid di Mojokerto sama Pak Kiai di pondok pesantren. Tanggal 10 November mualaf secara resmi sekaligus akikah, dan tanggal 28 November. Aku nggak jadi lamaran untuk menikah sedangkan sudah banyak persiapan. Dan di akhir November bisnis bangkrut dan aku ditipu puluhan juta, kenang Stefani. Saat masa sulitnya itu, Stefani hanya bisa pasrah dan ikhlas. Bagi Stefani, ustaz kepercayaannya adalah pengganti sosok ayah. Ia pun membagikan seluruh keluh kesah dalam hidupnya pada sang ustaz. Aku punya tokoh kepercayaan, karena aku nggak punya sosok ayah jadi aku cari seseorang yang bisa jadi guru agama dan tempat aku cerita. Karena sekian banyak cobaan pastinya stres banget, tapi alhamdulillah hati aku selalu yakin kalau cobaan ini bisa aku lewati dengan percaya sama Allah, jelasnya. Wanita yang berusia 21 tahun itu mengaku mendapatkan dukungan penuh dari sang ibu saat menyampaikan keinginannya memeluk agama Islam. Mama selalu buat aku support apapun yang memang terbaik buat anak-anaknya. Pastinya aku bisa percaya dengan agama Islam karena mama mengutamakan soal ilmu sosial dan dari kecil aku memang butuh orang sekitar untuk melengkapi hidup aku yang kemana-mana sendiri, lanjut Stefani yang terbiasa hidup mandiri sejak kecil. Anak bungsu dari 3 bersaudara ini menjelaskan ibunya banting tulang, agar kebutuhan keluarga bisa terpenuhi. Karena sang ibu sibuk bekerja, jadi jarang memperhatikannya. Mama selalu sibuk dengan kerjaan dan lebih mementingkan materi untuk kebutuhan anak-anaknya. Sedangkan aku untuk bertumbuh baik aku butuh sosok orang tua atau pembimbing, ucapnya. Jadi, aku berpikir untuk memanfaatkan orang sekitar supaya bisa kasih perhatian. Nasihat bahkan di zaman sekolah, setiap pulang sekolah aku sering cari orang jalanan, anak pengamen atau pengamen, pemulung. Tukang kebersihan buat jadi tempat ngobrol aku, lanjutnya lagi. Stefani mengaku ia mempunyai banyak orang tua angkat dan tidak pernah memilih lingkungan pertemanan. Karena saudara aku jauh dan aku lebih nyaman kenal mereka. Soal pertemanan tidak pernah ada yang mandang soal agama, suku dan lain-lain, semua baik. Mungkin karena aku punya ilmu pengalaman sosial sedari kecil jadi aku bisa memposisikan diri dan aku punya orang tua angkat banyak, hehe, imbuhnya. Di akhir wawancara Stefani yang kini sudah berhijab menyebutkan yang dirasakannya setelah menjadi mualaf. Ibadah salat jadi tempat paling aku suka, hati lebih tenang, ungkapin segala isi hati lebih gampang karena ada 5 waktu. Dan lebih sadar lagi di saat kondisi susah Allah nggak akan kasih kita orang lain untuk kita bergantung. Dan aku nggak akan mau buat rencana sempurna kecuali sudah izin.